tain, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata rojila, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya rijlun, pola kata benda tunggalnya fi'lun, pola kata benda jamaknya af'ulun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 138 artinya kaki-kaki. Harus ini. Oke, enggak ada masalah ini ya, lanjut. Selanjutnya uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 195. Penggalan kelima yamsuna bentuknya KKSAD, cirinya ya di awal, waw sukunna di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya masaya dibaca menjadi masa. Di sini berlaku kaidah SIA 1.7. Dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf SIA di belakang dengan sistem try and learn. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 421, artinya mereka akan berjalan. Penggalan 6b bentuknya huruf Z, artinya dengan. Penggalan 7h bentuknya kata ganti, artinya nya. Oke, akar katanya jangan berubah jadi alif, nggak ada. Kalau yang berubah jadi alif itu cuma hanya di tengah akar kata. Ini kan di ujung. Jadi tetap mas. Nggak jadi alif, Neng. Ini Oh, Ditambah. ngarang jadi masa bebas aja. ini. Mana ada jadi alif. Ini masa ini. Iya, Masya. Jadi nggak Cuma usah nanti pakai panah waktu gitu nih. mas saya dibaca Masya. Nah, gitu paling anunya. Masya, nggak usah dibikin ini, nggak usah Nggak panah. usah, nggak usah. Nah jadi hilang. Nah, kemana mas sayanya hilang? Ya Nah, salah tadi di blok soalnya. Ya udah Nah, waktu narasinya aja ya, akar katanya mas saya dibaca Masya. kata Sama seperti masanya, Ataya baca dibaca masa Ata, gitu ya. gitu ya. Nah, Ya. Jangan dijadiin alif. Salah maaf. Oke, lanjut. Mas saya dibaca masa. Iya. Bisi lupa lagi. Masa. Selanjutnya, Slide show. ya siap. Selanjutnya arti Quran Surah Al-A'raf ayat 195 bagian pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahum arjulu yamsuna biha. Apakah mereka berhala-berhala memiliki kaki-kaki yang mereka berjalan dengannya? Ya. Uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 195 penggalan 8 sampai dengan 14. Penggalan 8 am bentuknya huruf bermakna artinya atau. Penggalan 9 lah bentuknya huruf bermakna artinya milik. Penggalan 10 hum bentuknya kata ganti artinya mereka. Penggalan 11 aidin bentuknya kata benda kata kerja subjek jamak. Aslinya aidiyun Yun menghilang, yun menghilang meninggalkan meninggalkan harokat tanwin. tanwin jadi Nah, aidin. ya. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjeknya domah tain, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata yadaya jadi dibaca yada gitu nih. Nah, gitu. Ya dibaca yada. Pola kata kerjanya fa'alah, kata benda tunggalnya berasal Yadiyun, dari yadun. yadun menjadi yadun. Dia bertukar harokat dan yanya menghilang. Pola kata bendanya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'ilun. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1587 artinya tangan-tangan. Penggalan 12 ya boktisuna bentuknya KKSAD,
Cirinya ya di awal, waw sukunna di akhir, sekaligus Jamak. menunjukkan pelakunya hum, akar katanya batosha, polanya fa'ala, terdapat dalam Kamus Munawir halaman 91, artinya mereka akan menangkap. Penggalan 13b, bentuknya huruf jer, artinya dengan. Penggalan 14h, bentuknya kata ganti, artinya nya. Ya, clear ini ya, lanjut. Selanjutnya, arti Quran Surah Al-A'raf ayat 195 bagian kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum aydin yabtisuna biha. Atau tangan-tangan mereka untuk memegang dengannya. Biha dengannya. Ya, Ini kaki-kaki tangan. Selanjutnya, uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 195 penggalan 15 sampai 21. Penggalan 15 bentuknya huruf bermakna artinya atau. Penggalan 16 bentuknya huruf jer artinya milik. Penggalan 17 bentuknya kata ganti artinya mereka. Penggalan 18 ayunun bentuknya kata benda kata kerja subjek jamak. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjeknya domatain, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata ayana menjadi ana. Di sini berlaku kaidah kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. nah ini yang berubah jadi alif, yang di tengah. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ainun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'ulun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 991, akar kata 1992, arti yang dicari, artinya mata. Penggalan 19, yubsiruna, bentuknya KKSAD, cirinya yu di awal dan waw sukuna di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya basuro, polanya af'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 66. Artinya mereka akan melihat. Penggalan 20, bentuknya huruf jer, artinya dengan. Penggalan 21, bentuknya kata ganti, artinya nya. Ya, ini udah oke. Tinggal judul ininya ditambah uraian ya, Mi ya. Oh, ini tambahinnya nggak ada uraian ya. Ya, mana? Ya, Nanti ya, Ini nanti dicek lagi ya. ya. lahnya memang huruf jar nih, lahnya nih. Di atas Mana? tadi bermakna. Yang milik. Mana? Ini 16. Di penggalan 16 dibuat huruf jar, huruf kan bermakna. kemarin huruf bermakna kok. Coba yang Huruf depan bermakna. huruf bermakna enggak? Iya, huruf Ya. bermakna. Di sini aja yang enggak. Ntar ya, Bermakna. gantiin ya. Ya sebenarnya huruf jar, cuma kita huruf Iya, bermakna. belum diterima ya Unia. Kemarin di depan diganti nggak, Sudah. Demi? Udah Sudah. diganti. Ini aja ketinggalan nih satu Oke, yang lain ya udah. lanjut. Sekarang Nanti semua judulnya di uraian tambah ya. ya. Oke. Ini arti bagian ketiga ya? Udah Kak Dirax? Ya. Iya. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 195 bagian 3. Ini. Hari ini sampai A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Atau mata mereka untuk melihat dengannya. Slideshow. Selanjutnya uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 195 penggalan 22 sampai 28. Penggalan 22 bentuknya huruf bermakna artinya atau. Penggalan 23 bentuknya huruf bermakna artinya milik. Penggalan 24 bentuknya kata ganti artinya mereka. Penggalan 25 azanun bentuknya kata benda kata kerja subjek jamak.
Ciri kata bendanya tanwin di akhir, ciri subjeknya domatain, ciri jamaknya alif di awal, alif antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya azina, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya uzunun, pola kata benda tunggalnya fu'lun, pola kata benda jamaknya af'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 37, akar kata halaman 38, arti yang dicari. Artinya telinga-telinga. Penggalan 26, yasma'una, bentuknya KKSAD, cirinya ya di awal, wawu sukunna di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya hum, akar katanya sami'a, polanya fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 179, artinya mereka akan mendengar. Penggalan 27, di bentuknya huruf bermakna, artinya dengan. Penggalan Huruf jar. ini huruf Ini jar. huruf jar kan? Iya. Di huruf jar artinya dengan. Penggalan 28, H bentuknya kata ganti, artinya nya. Ya, Lanjut nih. lanjut. Huruf Arabnya udah. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 195 bagian 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biha Am dengan lahum azanun yasma'una biha. Atau telinga-telinga mereka untuk mendengar dengannya. Lanjut nih. Selanjutnya uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 195 bagian kelima, yaitu penggalan 29 sampai 30. Penggalan 29 kuli, bentuknya KKP, aslinya kul, sukun bertemu sukun menjadi kuli. Ciri sukun di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya Apa tadi sukun ketemu sukun kenapa? dikasih menjadi kuli. Kok sukun ketemu sukun jadi Sukun kuli? bertemu, yakni aslinya kul, sukun bertemu sukun, Tidak bisa karena dibaca. Tidak bisa dibaca. tidak bisa dibaca, Maka makanya diberi harokat kasroh. maka diberi harokat kasro, lamnya Iya. dikasih harokat kasro. Jadi Sukun ketemu kuli, sukun jadi kuli. lupa. Ciri sukun di akhir harusnya kasroh ya nih? Enggak, iya benar. Enggak, kan Ya, aslinya sukun ya. kul. Iya. Benar. Cirinya sukun di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya Anta. anta. KKP berasal dari KKSAD, yaitu takulu. Untuk menjadi KKP, buang ciri KKSAD-nya yaitu ta. Karena huruf pertamanya hidup, tidak perlu alif penolong. Ya. Sukunkan. Sukunkan huruf terakhir menjadi kul. Kul gitu. Terus? Karena sukun bertemu sukun. Ya, dua sukun berdampingan atau Dua sukun berdampingan. Tidak bisa dibaca. huruf sianya. Huruf sianya menghilang menjadi kuli. Ya. Akar katanya kowala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 5. Sebentar, sebelum jawab itu akar katanya kowala, berlaku kaidah 1 sia poin 5. Gitu. Baca dulu. Baru ya nih. Baru menjadi kola, baru baca yang 2, itu kan? Siap. Akar katanya kowala, di sini berlaku kaidah 1 sia poin 5. Coba baca. Kaidah sia 1.5 teh apa ya? Saya dulu nih lupa. Dalam KKSAD. Dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Terus menjadi pola. Berlaku kaidah 1 sia poin 2. Baca lagi. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Klop kan? Polanya fa'ala.
Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 360. Engkau katakanlah. Penggalan 30, ud'u, bentuknya KKP, cirinya alif di awal, waw sukun alif di akhir. Pelakunya antum. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tad'una. Di sini Wow, waw berdampingan. sukun berdampingan dengan harokat, dia menghilang apa nih? Menghilang ya Wow, nih. berharokat domah berdampingan dengan sukun. Wow Makanya dia berharokat. menghilang gitu, Kak. Seperti si mula kemarin. Ya, lupa. Wow berharokat domah Berdampingan dengan waw berdampingan dengan sukun. waw sukun, dia Maka dia, menghilang. nah, Tad'una. Nah, buang ciri KKSAD-nya yaitu ta, karena di sini huruf pertamanya sukun, perlu alif penolong. ya, Harokat alif penolong. Alif penolong itu dengan melihat huruf sia di belakang, yaitu wa. Berarti sesuai dengan kaidah 1. di sini berlaku kaidah 1 sia poin 8. Baca. Kaidah dalam KKP pemberian harokat alif disesuaikan dengan huruf sia di belakang. Ya. Jika huruf sianya alif dan ya, maka huruf alif huruf penolongnya kasroh. Jika huruf sia di belakang wah, maka harokat huruf alif penolongnya adalah doma. Ya. Ini kebetulan bukan kebetulan sih. Di sini ya huruf sianya waw, jadi harokat alif penolongnya jadi domah, jadi nanya belum lupa. Nanya untuk pelaku antum dihilangkan ganti alif. Dihilangkan berubah menjadi alif. Akar katanya da'awah. Di sini berlaku kaidah sia poin 7. Dalam KKSAD setelah dibuang ciri huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun, harokat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Menjadi da'ah. Di sini berlaku analog kaidah sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 127. Artinya kalian panggillah. Ya. Lanjut nih. Oke. Uni. Ya. Uni. Apa? Penggalan 30 tadi itu kan alifnya itu tidak pakai harkat di dalam ayat nih. Ud'u tuh. Oh iya ya, kenapa belum hilang aja sih? Nggak dikasih damah tuh dong. Ya. Dah ya Bu. Ya. Kasih. Bunda Selanjutnya Kenapa Bu? Ya, di penggalan 26 26 ya tadi. Yasmauna. Ada yang minta background. Itu cirinya di awal. Oh, betul ya. Di awal ya, di akhir waw sukunah. Pelakunya hum. Oke. Saya tadi lihatnya saya kira yang di akhir itu. Oke, lanjut Nemi. Betul. Jadi berubah. Penggalan 31, suroka akum, bentuknya KBM. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata keduanya kata ganti. Kata benda pertama suroka bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata benda dan pelaku aktifnya sesuai pola kata benda tunggal.
Ciri jamaknya sesuai pola atau jamak irregular. Akar Jangan kata. atau sesuai pola jamak irregular gitu. Ciri jamak sesuai pola jamak irregular. Mm-mm. Akar kata syarika, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya syarikun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fu'ala'ah. Ya. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 196, artinya sekutu-sekutu. Kata kedua yaitu kata ganti, yaitu kum, artinya kalian. Arti KBM suroka akum, sekutu-sekutu kalian. Penggalan 32, summa, bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan 33, kidu, bentuknya KKP, hasilnya kidu, karena bertemu dengan kata ganti, alifnya menghilang menjadi kidu. Ini kata gantinya hilang satu ya, ini nanti dihapus. Cirinya waw sukun alif di akhir, pelakunya antum. KKP berasal dari KKSAD. Nah ini takyiduna ini pakai ya lagi nggak? Iya benar. Benar kan itu tulisannya ini? Takyiduna. Ya sama dengan yang tadi ya berharokat kasroh berdampingan dengan sukun menghilang sama dengan yang wu tadi. Iya. Ceritanya. Di sini ya huruf siaya berdampingan dengan ya sukun. Dia menghilang, meninggalkan harokatnya ke sebelahnya atau huruf K menjadi takiduna. Untuk proses KKP, buang ciri KKSAD-nya yaitu ta, karena huruf pertamanya hidup, tidak perlu alif penolong. Untuk pelaku antum, nah menghilang diganti jadi alif. Jadi KKP-nya kidu. Akar katanya kayada menjadi kada, berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 387. Artinya kalian perdayakanlah. Penggalan 34 nih bentuknya kata ganti, aslinya ni ya hilang karena kebutuhan sastra, artinya ku. Ini mungkin kurang satu, kaidahnya sama dengan waw tadi kan? Ini juga huruf sia. Iya. 1.5. Taruh di atas yang poin 5, di bawah yang poin 2, di atas panah poin 5, di bawah poin 2. Nah, nanti sama caranya waktu membacakan akar kata kayada. Di sini berlaku kaidah 1.5 yang tadi kan? 1.5 gitu ya. KKSAD huruf waw dan ya kembali ke bentuk asli. Itu kan isinya? Ya nih. Nah, menjadi kada baru baca sia 1.2. Ya, siap nih. Lanjut ya nih. Lanjut. Uraian slideshow, kami nggak ngelihat slideshow. Selanjutnya, uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 195, penggalan 35 sampai 38, yaitu penggalan sampai panggilan terakhir. Panggilan terakhir. Panggalan 35 fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Panggalan 36 la, bentuknya huruf bermakna, sekaligus huruf yang mensukunkan baris akhir KKSAD sesudahnya. Untuk pelaku antum, menghilangkan na diganti alif terdapat dalam
buku materi halaman 37. Artinya janganlah. Penggalan 37, tunziru bentuknya KKSAD, aslinya tunziruna karena huruf bermakna lam sebelumnya menghilangkan na diganti dengan alif. Alifnya menghilang karena bertemu kata ganti yaitu ni. Jadi menjadi tunziru. Cirinya tu di awal, waw sukunna di akhir, pelakunya antum, akar kata nazoro, polanya af'ala, terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1433 akar kata dan 1434 arti yang dicari. Artinya yaitu kalian akan menunda. Penggalan 38, ni bentuknya kata ganti, aslinya ni karena kebutuhan sastra ya sukun menghilang menjadi ni. Artinya ku. Ya. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 195 bagian 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Engkau katakanlah Muhammad, kalian panggillah sekutu-sekutu atau berhala-berhala kalian. Kemudian kalian lakukanlah tipu daya kepadaku. Lalu janganlah kalian tunda untukku lagi. Arti keseluruhan Quran Surah Al-A'raf ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtisuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul ud'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Apakah mereka berhala-berhala memiliki kaki-kaki yang mereka berjalan dengannya kaki-kaki itu? Atau mereka memiliki tangan-tangan yang mereka memegang keras dengannya, tangan-tangan itu. Atau mereka memiliki mata yang mereka melihat dengannya, mata itu. Mata enggak nih, mata itu ya. Atau mereka memiliki telinga yang mereka mendengar dengannya, telinga-telinga itu. Engkau katakanlah Muhammad, kalian panggillah sekutu-sekutu atau berhala-berhala kalian, kemudian kalian lakukanlah tipu daya kepadaku. Lalu janganlah kalian tunda untukku lagi. Bu Ya, Nemi, ini kalau yang ini itu enggak arti apa yang dua lama kali. ini Bu Nemi. Telinga dua kali enggak apa? Telinga. Bu Nemi, Ya. artinya ini sebelum diperbaiki ini yang awal Iya. ini. Kan sudah diganti. Kita berarti- kemarin enggak coba yang anunya, Arti Nemi. yang kemarin yang sudah direvisi. Ya. Apakah Nah, ini ya ini kan ini dimasukkan. Kan berarti Nemi belum memindahkan Belum dari rasanya Iya. apa salah ya? Salah ambil ini. PPK dulu ya. Mm-mm. Satu. Ini Yup. itu penggalan 37 itu yang di aslinya itu kurang menghilangkan itu Penggalan kurang 37 kenapa? ada yang kurang itu menghilangkan Coba lihat coba penggalan 37 apa yang kurang? kata menghilangkan itu kurang ininya Apa? menghilangkan Enggak, alif menghilang Ya, karena bertemu itunya kata ganti. kalimat Udah benar. Kalimatnya lanya. hilang, Lanya nggak ada. hilanglah tenggalan, Burida. Menghingkan. Oh, iya. Oh, yang di atas. Menghin. Di mana? Menghin. Menghin. Menghi.
Hilang. Hilangkan. Tadi di mana nulisnya? Kok itu jadi berubah ya? Oh, ini tuh salah ini tadi nulisnya. Nah, sorry, maaf ya. Kakak SAD-nya juga kurang A, Bunda. Ah, Kurang Kakak A. SAD-nya kurang A. SAD. dihilang ya. Makasih. Bunda. 0. Tuh, balik lagi dia di Indonesia tuh. Ya, udah ya, Bu. Ya. Karena lah menghilangkan na, diganti alif, ya. Alif menghilang karena kata ganti. Oke. Arti keseluruhan di copy aja dari yang perpenggalan, jadi nggak salah. Penggalan 1. Penggalan 2. Nah, baru ini. Ini yang benarnya. Penggalan 3. Bukan ke baris baru itu, Bu Nemi. Ah, ya nanti salah ya tadi ya. Disambung tadi. Nanti di enter aja. Nah, di enter. Itu kasih titik. Iya. Arab ini. Masih di Arab. Sekarang penggalan 3 udah penggalan 4 ya. Penggalan 3. Ada Pak Elmi ya? Ada. Ada, Uni. Pak Elmi. Ya. Bekasi siapa ketuanya? Belum, baru buat. Baru buat. baru Pak Zai yang buat. Pak Zai yang buat. Mikirnya udah terbentuk. Belum. Pak Zai ketuanya Uni. Pak Zai anunya. Pak Zai ketuanya. Uni udah ya. Udah dipindahin. Udah digabung-gabung ya. Ya, sudah. Penggalan terakhir itu Bu Nemi, coba lihat penggalan 38 yang menghilang karena apa? Aslinya nih karena sastra ya. Sastra ya sukun menghilang menjadi ni. Kebutuhan sastra 34 juga sama kan? Iya. Karena kebutuhan sastra juga. Sama. Oh ya udah. Udah ya. Oke, jadi tugas Nemi 1 ayat jangan dipenggal untuk penggalan ya. Ayatnya tetap 1, hanya garisnya aja disempil-sempilkan ya. Iya, siap Bu nih. Nah, itu kemudian nambah judul, uraian. Nah, gitu aja ya. Ya, uraian. Oke. Jadi dua Bu Nemi. Tugas Nemi 2. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi memang kita mulainya agak lebih cepat ya, dengan harapan tidak terlalu banyak judul ya, judul. Jadi kita sudah menghemat waktu ini. Jadi dalam waktu 10.33 kita beres. Baik Bapak Ibu, kita lanjut yang kedua yaitu ayat 194. Bed Reni. Siapa yang nayangin?